hidup di Indonesia ini. Tapi tahukah kita di mana letak pasti dari Indonesia itu secara fisiografis maupun sosiografis? Maka dari itu, saya Amanda Vanika Putri dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang letak Indonesia secara fisiografis maupun sosiografis. Maka dari itu, marilah kita langsung menuju pembahasannya. Letak Indonesia. Letak Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fisiografis. Maksud dari fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Yang kedua adalah sosiografis, yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politik, dan sebagainya. Letak fisiografis mencakup 5 hal, yaitu letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Kita akan membahas letak astronomis terlebih dahulu. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah menurut garis lintang dan bujurnya. Secara astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Oleh karena itu, letak lintangnya menjadikan Indonesia beriklim tropis. Berdasarkan letak bujurnya, wilayah Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Letak geografis. Apa maksud dari letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu tempat atau wilayah atau negara menurut kenyataan di permukaan bumi atau letak ditinjau dengan daerah-daerah di sekitarnya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan Australia, Samudra Hindia, dan Pasifik. 3. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu tempat atau wilayah atau negara berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Indonesia dilintasi 2 sirkum pergunungan muda dunia, yaitu sirkum Mediterania di sebelah barat dan sirkum Pasifik di sebelah timur. Letak geologis inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia banyak dijumpai gunung berapi, sehingga banyak wilayah di Indonesia yang kesuburannya cukup tinggi. Namun perlu disadari pula bahwa letak geologis yang demikian itu menyebabkan wilayah Indonesia rawan dengan bencana alam. 4. Letak geomorfologis. Apa yang dimaksud dengan letak geomorfologis? Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. Letaknya tidak pasti. Perbedaan letak geomorfologis mempunyai pengaruh bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. Kedua, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. Ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Keempat, perlu memperhitungkan morfologi suatu daerah sebelum melakukan pembangunan. Kemudian, kelima, letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautan di sekitarnya, yakni apakah tempat itu dekat atau jauh dari laut, serta apakah sebagian atau seluruhnya dilingkupi oleh laut, dan sebagainya. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik, sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 laut besar, yakni bagian timur Indonesia berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Indonesia, dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Letak maritim yang demikian tentu saja membawa akibat yang baik untuk Indonesia. Misalnya adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia, menyebabkan Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan, dan Indonesia mempunyai posisi penting dalam peraturan politik dunia. Letak maritim mencakup 3 bagian, yaitu batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, batas laut teritorial, batas yang ditarik dari garis pantai sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Patokannya adalah garis antara titik pantai pulau terluar. Dalam wilayah ini,
sebuah negara memiliki hak kedaulatan penuh terhadap semua kekayaan di dalamnya. Yang kedua, batas landas kontinen. Wilayah sejauh 200 mil laut ke arah laut lepas diukur dari garis dasar. Indonesia berhak penuh untuk memanfaatkan semua sumber daya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, yaitu batas zona ekonomi eksklusif. Dasar laut lanjutan dari sebuah benua. Kedalaman lautannya tidak lebih dari 150 meter. Indonesia berada di landas kontinen Asia dan Australia. Batas landas kontinen dari garis dasar paling jauh adalah 200 mil. Di dalam wilayah ini, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan berkewajiban menyediakan jalur pelayaran lintas damai. Kemudian ada letak sosiografis. Letak sosiografis dibagi menjadi dua, yaitu letak ekonomis Indonesia dan letak sosiokultural Indonesia. 1. Letak ekonomis Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak ekonomis Indonesia? Letak ekonomis Indonesia adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia sangat baik sebab terletak di antara benua Asia dan benua Australia, ditambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan, misalnya Kuala Lumpur dan Singapura. Negara tetangga Indonesia membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di Indonesia. Kemungkinan Indonesia menjadi pusat pasar sehingga banyak industri yang menanamkan modal di Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah letak sosiokultural Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak sosiokultural Indonesia? Yang dimaksud adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosio-geografis kultural terletak di perempatan jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Secara sosiokultural, Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara tetangga. Terima kasih sudah bersama saya hingga akhir video ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.